Halo guys, jadi balik lagi di vlog aku. Nah kali ini aku bareng sama adikku dan kita akan ngomongin belajar apa sih di farmasi dan psikologi. Oke, karena aku dari aku lulusan farmasi dan adikku lulusan psikologi. Oke, kita mulai. Oke, perkenalkan dulu ya sebelumnya. Jadi nama aku Bella dan aku lulus S1 farmasi dan apoteker farmasi jurusannya. Nah, adikku ini. Nah, kenalkan teman-teman, nama saya Adila Rania. Saya lulusan psikologi dari Universitas Surabaya. Oke, kita mulai ya, Del ya. Jadi aku biasanya kalau manggil adikku ini D ya. Tapi kalau manggil namanya itu ya Del. Nah, kita mulai dari apa sih yang kita pelajari gitu ya. Mulai dari aku dulu ya, nanti ke kamu. Kalau di farmasi itu kayak kan orang tuh suka kayak bilang belajarnya tentang obat-obatan ya. Itu apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau di aku itu kan selama 8 semester. Nah, kalau di semester 1 2 itu gambarannya kayak ngulang SMA masih gitu. Jadi kayak belajar matematika, kimia, dasar gitu-gitu. Sama ada kayak biologinya juga gitu. Terus lanjutnya semester 3, 4, 5, 6, 8 tuh nah itu mulai belajar kayak bikin obat-obatan dari bahan alam gimana, terus kalau dari sintesis kimiawi gimana gitu. Terus kayak belajar juga kayak mekanisme obatnya dalam tubuh itu. Obatnya kalau misalkan nih kayak demam gitu kan, terus kayak biasanya dikasih paracetamol gitu kan. Nah itu kayak gimana sih cara paracetamol ini menurunkan panas kayak gitu-gitu. Terus belajar juga apa ya, kalau di aku juga ada kayak belajar kewirausahaan, manajemen gitu. Terus kayak belajar statistik itu juga belajar ya. Terus ya sebagian besar sih pasti belajarnya tentang kayak bagaimana sih membuat obat itu. Terus kayak membuat kayak kalau sirup gimana, kalau bentuknya tablet gimana, itu kayak teknologinya gitu gambaran besarnya. Kalau di psikologi gimana? Oh iya, kalau psikologi itu pertama sih gambarannya, aku mikirnya itu bakalan tentang kesehatan mental aja gitu. Tapi ternyata setelah masuk psikologi cukup banyak sih yang dipelajarin ya. Nggak cuma kesehatan mental atau secara klinis aja gitu, tapi kita juga belajar tentang ekonomi, tentang pendidikan, kurikulum, terus gimana caranya motivasi anak yang nggak mau sekolah gitu kan, biasanya banyak gitu ya orang dengan problem kayak gitu. Terus kalau tentang pelajarannya sendiri semester 1 2 itu kayak dasar-dasar gitu, kayak masih perkenalan sejarah psikologi itu gimana gitu-gitu. Terus kalau yang semester 3 sampai semester 4 itu udah mulai sentuh-sentuh tuh yang namanya tes psikologi gitu-gitu, cara bikinnya gimana. Terus kayak observasi wawancaranya itu kita diajarin semua, trik-triknya itu gimana. Semester 5 ke atas itu mulai fokus ke jurusan kita sih. Kita itu mau fokusnya ke klinis kah, ke pendidikan, atau ke ekonomi, dan lain sebagainya gitu sih kalau psikologi. Oh ya, ngomong-ngomong aku jadi penasaran nih tentang farmasi. Berarti kemarin tuh aku manggilnya Cebel sih kalau sama kakakku, teman-teman. Jadi berarti kamu tuh belajar tentang dari obat kayak bentuk, kan kita biasanya misal paracetamol tuh kan tablet gitu ya, kita minum terus kayak dari kita minum sampai sistem otaknya gimana gitu, kamu belajar gitu. Jadi itu kita belajar di farmasi itu belajar juga kayak benar-benar literally, bahkan bukan dari diminum ya, dari kayak bentuk kayak kita Sebelum tablet gitu. Iya, jadi kayak sintesis kimianya gitu, kayak gimana jadinya supaya jadi obat penurun panas. Nah itu tuh kita belajar, terus dibikin jadi mau pilihannya apa nih, mau dibikin tablet atau dibikin sirup gitu. Terus kayak misalkan karena untuk anak kecil bikinnya sirup, kalau untuk orang gede bikinnya tablet gitu. Oh yaudah dari tablet. Nah terus kayak masuk ke dalam tubuh, terus kayak bagaimana dia bekerja dalam tubuh, terus kayak berapa jam dia bekerja dalam tubuh, itu belajar sih. Jadi belajar itu gitu kan juga. Belajar statistik juga nggak, Del? Oh ya, belajar dong tentunya. Jadi kalau misal mau masuk psikologi, karena itu kan dikiranya ilmu sosial gitu ya, terus nggak bakalan sentuh angka itu itu sangat salah gitu. Kita tetap belajar statistika gitu. Iya. Oke.
Next mungkin kita lanjut ke mitos atau fakta, nanti sekalian dijelasin ya. Oke. Aku menurut maksudnya kayak di pandanganku, anak psikologi itu bisa nebak pikiran, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, kenapa tuh? Sorry ya teman-teman, ini belajarnya psikologi bukan cenayang gitu. Jadi kita nggak bisa baca pikiran, tapi mungkin kita bisa kayak kira-kira gitu gambarannya orang ini kepribadiannya gimana gitu sih, melalui observasi itu tadi gitu. Kita ngamatin lebih detail gitu orangnya itu seperti apa. Terus kan mungkin karena belajar psikologi juga jadi sedikit lebih peka gitu ya sama tingkah laku gerak-gerik orang lain gitu. Jadi mungkin kita cuma bisa tahu gambaran orangnya seperti apa tapi bukan cenayang. Oke. Oke, aku balik nanya berarti. Oke. Oke. Mitos atau fakta? Anak farmasi hafal semua nama obat. Antara mitos dan fakta. Jadi gini. Kalau di pasaran itu ada yang namanya nama dagang dan ada namanya zat aktifnya gitu ya. Kalau ngapalin semua nama dagang, lulus S1 farmasi sih tetot ya, jadi mitos. Kalau nama dagangnya nggak hafal gitu, kayak misalkan Nama dagangnya nama jual gitu ya Mas? iya, nama jual. Ini nanti kalau disebutkan di sini ini promosi Iya, lagi. iya, Nggak? iya. Kayak itu nama jual itu nggak hafal. Tapi kalau misalkan kayak paracetamol, ibuprofen yang zat aktifnya itu harusnya sih 80% hafal ya kalau udah lulus dari farmasi itu hafal gitu. Dan yang terpenting lagi sih lebih tepatnya paham sih kayak obatnya ini kalau namanya ini buat apa, namanya ini buat apa gitu. Jadi kalau ada nama dagangnya hafal semua, tetot itu mitos, tidak bisa secepat itu menghafalnya gitu, harus butuh pengalaman bekerjanya di lapangan. Oke, kalau orang awam berarti bisa nyimpulin ingredientsnya aja gitu ya yang tahu gitu. Kayak nama besarnya tuh nggak hafal gitu. Iya, iya. Oke, gitu. oke. Nama dagangnya nggak hafal. Oke, lanjut. Banyak kan kayak sering dengar gitu kan antara psikologi dan psikiater. Nah, apakah itu sama? Anak psikologi itu sama dengan anak psikiater? Sama apa enggak? Tetot. Tidak sama. Tidak sama. Psikologi itu ya ngambilnya nanti di fakultas psikologi, jurusannya juga psikologi. Kalau psikiater itu harus melalui kedokteran terlebih dahulu gitu. Nah terus untuk bedanya, kalau psikolog itu biasanya kita cuma kasih terapi. Kita mungkin memang tahu ya nama obat kalau misal Alzheimer tuh pakai apa gitu. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk meresepkan obat. Beda dengan psikiater, karena psikiater tuh sudah ada pendidikan dokter sebelumnya, jadi mereka bisa resepin obat gitu. Dan memang terapi mereka dari obat gitu sih. Oh, oke. Jadi psikologi nggak sama ya dengan psikiater. Ya. Kalau psikiater tuh emang harus melalui sarjana kedokteran berarti ya. Sarjana kedokteran terus spesialis, ambil spesialis Kejiwaan gitu. betul. Oh, oke. Tapi kalau menjadi psikolog itu apakah bisa lulus S1 langsung jadi psikolog? Nah itu dia, nggak bisa kalau tentang profesi ya, kita harus ngambil magister profesi lagi, ada itu studinya kayak S2 gitu, 2 tahun. Kalau psikolog sampai sarjana 1 aja ya biasanya cuma jadi asisten psikolog aja atau asisten HRD gitu-gitu. Oke, jadi kalau mau jadi psikolog harus ngambil keprofesian dulu, yaitu setelah S2. Betul. Jadi S1, S2 baru keprofesian gitu ya? Iya, biasanya ada ujiannya khusus lagi gitu. Oh, oke. Kalau di farmasi kan kayak mau ngambil apoteker tuh harus S1 lulus baru ngambil keprofesian 1 tahun gitu. Oke. Jadi psikologi tidak sama dengan psikiater. Next. Ini nih. Biasanya kalau punya temen anak farmasi nih ya, biasanya aku kira mereka tuh happy terus gitu. Bener atau enggak? Bener, fakta. Jadi kuliah di farmasi itu hektik banget. Karena apa? Karena gak cuma teori kuliahnya, tapi ada praktikum. Ya sebenarnya beberapa jurusan juga ada praktikumnya ya.
Tapi entah kenapa kalau di farmasi sangat hektik karena sebelum praktikum tuh harus ada belajarnya dulu. Terus nanti ada tes sebelum praktikum, terus praktikum. Setelah praktikum ada menulis laporan praktikum. Terus besoknya gitu lagi. Sementara kuliah teorinya itu juga ada. Kayak tiap pagi selalu kuliah teori 4 jam, lebih lah 5 jam gitu. Terus siangnya praktikum gitu lagi. Dan gitu muter gitu terus. Dan seminggu itu biasanya praktikum 3 kali gitu. Jadi kayak Senin sampai Jumat itu praktikumnya 3 kali. Tapi paginya itu tetap kuliah gitu. Dan itu terjadi di semester 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 lah. Ya gitu. Jadi hektik. Wow, oh ya ada satu hal nih yang kepo. Aku tuh suka lihat anak farmasi tuh kalau ujian bawa koper. Aku tuh nggak tahu itu koper isinya apa sih? Antara itu alat-alat lab kah? Kalian disuruh bikin obat atau isinya buku atau gimana? Soalnya kopernya kayak berat banget gitu loh. Terus sampai kan nggak wajar gitu ya. Ke kampus bawa koper ngapain? Mau traveling atau gimana nih? Oke, jadi itu biasanya kalau mau ujian apoteker. Nah, itu biasanya kayak bawa buku banyak banget dan emang bukunya kayak referensinya itu banyak gitu. Kenapa banyak? Karena kayak kalau kita mau cari tentang A itu ada di buku ini, tentang B ada di buku ini, tentang C ada di buku ini gitu. Jadi kayak referensinya tuh banyak. Walaupun satu buku nggak kebaca semuanya, tapi butuh banyak buku untuk jadi referensi untuk suatu apa yang kita cari gitu biasanya. Jadi bawa koper adalah hal yang wajar untuk anak farmasi. Tapi sehektik-hektiknya pacaran gitu masih bisa kan ya? Bisa lah ya. Harus bisa lah ya. Oke, next. Anak psikologi itu nggak boleh stres. Mitos atau fakta? Mitos. Karena kita ini juga manusia, teman-teman. Jadi tetap bisa stres ketika kita sendiri penuh dengan masalah gitu. Terus nggak bisa solve dengan masalah tersebut, pasti kita juga stres gitu. Cuma mungkin kita akan punya tips-tips dan trik-trik untuk mengontrol stresnya kita gitu ya. Jadi bisa dikurangin sedikit-sedikit gitu. Bisa handle lah dikit-dikit. Oke. Biasanya gimana cara menghandle-nya itu sedikit-sedikit? Kan berbeda nih, tapi kayak mayoritas gimana gitu sih? Ya itu sebenarnya tergantung orang-orang ya. Kalau kebanyakan orang sih biasanya dengerin musik itu yang paling simpel ya, yang paling gampang lah. Dengerin musik. Terus kalau punya keahlian khusus kayak hobi nyanyi gitu atau lukis itu juga bisa tuh, itu lumayan membantu biasanya. Stres ini bisa nggak sih diakibatkan karena kayak banyak mendengar klien-klien yang juga stres gitu? Benar, pasti bisa. Makanya kita biasanya kalau konseling tuh nggak bisa 5 jam berturut-turut dengerin orang cerita gitu. Lama-lama kita sendiri yang ini ya nanti stres gitu. Jadi kita biasanya jeda gitu, 1 jam jeda dulu, kita healing dulu gitu. Oke, gitu. Kayak jadi anak psikologi walaupun belajar kayak bagaimana make orang lain tuh kalem, tapi ya bisa juga stres gitu ya. Yang penting harus bisa dikendalikan. Tuh. Next, anak farmasi kerjanya cuma meracik obat. Mitos atau mitos? Ya kayak maksudnya memang farmasi kayak sangat relate dengan ngeracik obat ya. Tapi setelah lulus kerjaannya nggak cuma ngeracik obat. Dalam artian nggak harus kayak di lapangan tuh nggak harus kayak cuma bikin obat terus gitu. Enggak, tapi bisa masuk ke banyak ke bisnis, bisa juga bisnis, maksudnya kayak bisnis development, industri farmasi itu juga kebanyakan juga lulusan farmasi. Terus kayak di pemerintahan, kementerian gitu-gitu. Terus kayak bisa juga ya di rumah sakit, bantu dokter gitu-gitu itu juga bisa. Jadi banyak guys lapangan kerjanya, sama kayak psikologi kayaknya ya, nggak cuma psikolog dengerin orang betul. Kok dengerin orang stres, dengerin orang ini aja kan, keluhan kan. Iya, betul. Ada HRD, ada guru BK gitu, tapi kan guru BK biasanya juga harus ambil pendidikan lagi gitu. Banyak lah ya.
Oke, next aku. Oh, iya. Psikologi. Apakah harus lulusan IPS? Enggak, meskipun psikologi itu masuk ilmu sosial, tapi anak IPA juga bisa kok masuk psikologi. Karena di psikologi itu ternyata nggak cuma belajar tentang sosial ya. Ada juga yang namanya neuropsikologi gitu. Itu tentang otak-otak gitu. Ada juga kita obat-obat. Makanya kapan hari aku sempat nanya-nanya kamu kan tentang jenis-jenis obat gitu. Ternyata kita ada satu materi yang sama gitu. Iya, jadi relate ya, bisa ngobrol kayak tentang ilmunya gitu ya. Oke. Next, anak farmasi apakah buangan kedokteran? Antara mitos dan fakta. Kalau dalam caseku mitos, maksudnya ya emang ada beberapa anak yang memang tujuannya pengen farmasi gitu ya, memang dari awalnya pengen farmasi, tapi ada juga yang mungkin kayak tujuan awalnya pengen kedokteran tapi nggak masuk, terus kayak sama-sama kesehatan adalah ambil farmasi gitu yang deket-deket. Ternyata guys, farmasi dan kedokteran nggak sedekat itu. Maksudnya ya kita memang belajar di dunia kesehatan tapi kayak fokusnya tuh beda. Kalau dokter tuh kayak lebih ke arah mendiagnosis ke penyakitnya gitu ya. Kalau farmasi literally belajar ya tentang fokusnya ke obat-obatan, ke pasien, kayak ya beneran kayak sohi banget nih sama obat gitu pokoknya gitu. Jadi kalau dibilang mirip ya mirip nggak mirip sih, kayak jadi belajarnya juga menurutku banyak juga yang beda gitu. Ya, jadi gitu dulu guys vlog kita untuk cerita tentang all you need to know ya about pharmacy and psychology. Oke, sekian dulu. Nanti kita ketemu kapan-kapan lagi di vlog-vlog kita lainnya. See you. Jangan lupa like, Subscribe. comment, dan subscribe. Share Thank juga you. ke teman-teman ya. Boleh juga komen dan tanya-tanya di komentar di video kita ini. Oke. See you. Thank you udah nonton. Thank you.